الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Kalau kisah ta'aruf sama Koko, yang bikin pertama kali kaget itu adalah kan ngechat tuh kan, langsung nanyakin mau silaturahim ke rumah. Tuh ini cowok berani amat ya. Kayak gitu, berani dibanding sama mungkin yang lain yang masih musuhin gitu ya, masih pengennya tanya-tanya dulu gitu. Tapi ada satu ikhwan yang tiba-tiba ya kenal juga enggak, ini orang dari mana, cuma tahu sesama Darut Tauhid aja gitu kan, tapi langsung minta alamat mau silaturahmi rumah. Waduh gimana ya, tapi memang pada saat posisi itu memang Yunda sendiri itu langsung ngomong ke orang tua gitu kan, ini ada ikhwan yang mau silaturahim ke rumah. Nggak tahu nih, tiba-tiba mudah aja bibir ini buat izin ke orang tua, biasanya nggak pernah mau ngomong gitu kan, tiba-tiba ngomong ke orang tua, ini ada ikhwan yang mau silaturahim ke rumah. Iya, banyak yang ngantri yang ke dia, tahu gak? Ridho nggak mak gitu kan, ridho nggak pak gitu. Kalau memang ridho, jadi kita sebagai akhwat, kita ini kan masih seorang anak, jadi butuh ridhonya orang tua. Kalau memang orang tua ridho, nah alhamdulillahnya itu sama yang lain itu orang tua masih agak, aduh kan masih umur 22 tahun, kerja dulu lah, karir dulu bagi orang tua dan lain sebagainya. Nah nggak tahu sama yang ini tiba-tiba ridho nggak? Yang mana? Yang ini. Tiba-tiba orang tua alhamdulillah ridho gitu kan, ya udah orangnya yang mana gitu kan, tapi nggak langsung Yunda balas, itu agak lama. Terus Yunda sampaikan, Yunda nyampeinnya itu nggak langsung kasih ke rumah kan, tapi Yunda jawab gitu kan, dari pesannya itu Yunda jawabnya itu jangan langsung silaturahim ke rumah karena takutnya saya mengecewakan. Itulah yang Yunda bilang pertama kali, karena kan kasihan Koko tuh dari Surabaya gitu kan, ongkos ke Medan kan lumayan. jadi nggak tega gitu ya langsung nyuruh ke rumah karena takutnya sayanya mengecewakan, belum tentu sesuai dengan apa yang beliau cari. Jadi Yunda hanya menyampaikan kita tukaran CV aja dulu dan semua prosesnya itu diperantarai oleh musyrifah saya gitu. Kalau memang mau ikut ya ayo gitu, sok kita mulai, tapi kalau enggak ya nggak usah gitulah Yunda waktu pertama kali, karena kita sebagai perempuan emang harus tegaskan. Dan alhamdulillah si Kokonya mengiyakan gitu, baik gitu kan, masya Allah. Di situ juga ada ketegasan, jadi di situ juga masya Allah mudah-mudahan orangnya hanif gitu kan. Jadi pada saat itu tukaran CV langsung itu ngasih nomor kontaknya suami musyrifah. Jadi segala komunikasi itu Koko ke suami musyrifahnya Yunda, Yunda ke musyrifah Yunda sendiri. Jadi tukaran CV juga melalui perantara itu. Setelah tukaran CV, jup alhamdulillah cocok kan gitu. Setelah itu ada masuk ke pertanyaan serius nih yang memang harus dibahas. Ya seperti contohnya itu mungkin setelah menikah nanti apakah ingin tetap berkarir atau gimana gitu kan. Itu kan pertanyaan yang serius yang memang harus dibahas gitu kan. Nah itu udah lewat, alhamdulillah Allah mudahkan. Dan setelah itu langsung masuk ke tahap mediasi, atau kalau misalnya yang sering itu dalam bahasa Arab itu nazar ya, ngelihat, padahal memang udah pernah ngelihat, tapi kalau secara bertatap gitu emang kita ngelihat langsung, oh ini orangnya real gitu, belum pernah gitu kan, cuman yang Mukernas di Bandung itu aja. Jadi mediasi, itu pun mediasi didampingin Koko ke rumah itu ada musyrifah, suami musyrifah sama temannya Koko kadar dakwah satu orang. Alhamdulillah, itulah untuk kedua kalinya untuk ketemu di rumah. Nah pada saat itu ngobrol-ngobrol menyampaikan kekurangan diri, visi misinya dan lain sebagainya. Orang tua yang sulit menerima ikhwan gitu kan, yang mungkin datang ke rumah ada juga sebelumnya, cuman nggak tahu kenapa sama yang ini pas Yunda tanya, pas orangnya ini pulang, ini udah pada pulang nih kan, pas Yunda tanya sama bapak khususnya sebagai seorang laki-laki gitu kan, Yunda tanya, Pak gimana orangnya, kan kita nanya penasaran tuh kan, udah ngelihat orangnya gitu kan, gimana orangnya. Bapak senyum-senyum, loh kenapa gitu kan, kenapa Pak? Insya Allah kayaknya anaknya bijaksana. Bijaksana bijaksana kata bapak gitu. Terus nanya sama bijaksini, nanya lagi sama mama gitu kan, sama ibu. Jadi nanya, Mak gimana nih ikhwannya? Baru mama cuma senyum-senyum tapi kayak ada perasaan berat. Kenapa Mak? Terus mama ngejawab gitu kan, dibilang gini,
kayak mana ya, sebenarnya mama itu belum ngizinin mbak buat nikah karena kan usianya juga masih muda, 22 tahun, terlalu cepet. Tapi mama juga takut tuh sama ada yang bilang kalau misalnya ada laki-laki yang soleh datang ke rumah, akhlaknya bagus, agamanya bagus, jangan ditolak, nanti ada terjadi kerusakan. Aduh, mama takut gitu kan. Nah, jadi udah ketawa di situ. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti di antara yang lain yang pernah datang ke rumah, yang inilah yang respon orang tua itu positif, terus orang tua ridho. Nggak berhenti sampai di situ aja. Yang buat Yunda yakin itu orang tua ridho, terus nanya ke orang-orang yang soleh, termasuk itulah gurunya Yunda. Nanya sama guru, sama suami guru gitu kan, nanya orangnya gimana, kita langsung. Selama ini kan cuman perantara lewat WA doang, ini orangnya gimana. Terus guru bilang insya Allah anaknya hanif, lurus, berarti mau menerima kebaikan. Masya Allah. Jadi di situ Yunda alhamdulillah ada keyakinan dengan modal orang tua dan guru-guru yang insya Allah meridhoi. Ya udah, karena memang udah diridhoi, Bismillah gitu kan, istikharahnya terus sampai mau deket-deket juga terus istikharah untuk memantapkan hati kita, karena sebaik-baik musyawarah ya musyawarah kita kepada Allah gitu kan, kita minta petunjuk, karena sekali lagi kita nggak tahu apa yang terbaik untuk kita, Allah yang maha tahu, makanya minta petunjuknya ke Allah. Alhamdulillah sejauh proses itu nggak ada kendala ya, alhamdulillah semuanya lancar, semuanya Allah mudahkan, dan di sela-sela proses itu malah nambah kebaikan, karena kan hakikat berkah itu bertambah kebaikan. Jadi ya orang tua jadi semakin mendukung dakwah, karena kan pengen nikahnya syar'i. Jadi orang tua tuh dari segi undangan yang kita desain itu memang nanti ada invisol, pemisahan tamu laki-laki dan perempuan, terus kita benar-benar ngejaga dan orang tua bantu kayak gitu. Jadi ada berkahnya gitu. Proses sama koko, alhamdulillah. Jadi dari situ aja udah ada keyakinan, mudah-mudahan ini adalah pilihan Allah gitu, bukan hanya pilihan kitanya aja. Ya alhamdulillah sudah menikah. Singkat sih, cuman ya prosesnya yang pertama itu dijodohin, terus kemudian tukaran CV, kemudian mediasi atau nazar ke rumah, terus gak berapa lama jatuh khitbah, terus udah deh menikah, alhamdulillah. Singkat prosesnya, alhamdulillah.